Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Komalasari, kelas 12H, absen 12. Di sini saya akan menyampaikan kesulitan saya dalam memahami materi masuknya Islam di Indonesia beserta teorinya dan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Baik, langsung saja. Kesulitan saya dalam memahami materi masuknya Islam di Indonesia beserta teorinya, yakni saya merasa sulit memahami tentang masuknya Islam ke Indonesia karena pembahasannya punya banyak versi dan masing-masing teori memiliki asal, tokoh, dan bukti yang berbeda-beda. Hal ini membuat saya bingung membedakan mana yang berasal dari Gujarat, mana yang dari Arab, Persia, atau Cina. Nah, selain itu, alur ceritanya tidak hanya satu alur, tetapi bercabang-cabang, sehingga ketika mencoba mengingat satu teori, saya sering tercampur dengan teori lainnya. Nah, saya juga kadang kesulitan dalam menghubungkan bukti-buktinya dengan teori yang tepat, karena bentuk buktinya itu sedikit mirip dengan satu yang lainnya seperti makam, catatan sejarah, atau pengaruh budaya. Hal-hal ini seperti membuat pemikiran saya itu bercampur aduk dan sulit membangun gambaran besar tentang bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia secara utuh. Jadi sebenarnya saya bisa memahami poin-poin kecilnya, namun saya sedikit kesusahan mengenai keseluruhan materinya, masih terasa membingungkan. Selanjutnya adalah pemaparan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yakni masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara perlahan dan damai melalui berbagai jalur, terutama perdagangan. Pada masa itu, Nusantara menjadi pusat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Arab, India, Persia, dan Cina. Para pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan seperti Aceh, Barus, Gresik, dan Maluku tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Mereka menunjukkan akhlak yang baik, jujur, dan ramah sehingga membuat penduduk atau masyarakat itu tertarik mempelajari ajaran mereka, yakni ajaran Islam. Selain perdagangan, penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh dakwah para ulama dan sufi yang menggunakan pendekatan lembut dan mudah diterima, seperti melalui cerita, kesenian, dan pendidikan. Selain itu, perkawinan antara pedagang Muslim dengan perempuan pribumi turut mempercepat penyebaran Islam. Ketika seorang pedagang menikah dengan penduduk lokal, keluarga tersebut kemudian memeluk Islam dan menjadi pengikut baru Islam. Islam juga berkembang melalui pendidikan, terutama setelah munculnya pesantren-pesantren awal yang menjadi tempat belajar Al-Quran, fikih, bahasa Arab, hingga seni Islam. Tidak lama kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Ternate yang semakin memperkuat kependudukan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam sendiri berlangsung tanpa paksaan, sehingga masyarakat setempat itu merasa dekat dan menerima ajaran ini dengan sukarela. Gabungan dari perdagangan, dakwah, setelah itu perkawinan, pendidikan, dan dukungan kerajaan membuat Islam berkembang cepat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Berikutnya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Pada sekitar abad ke-13, teori ini dianggap kuat karena pada masa itu
Gujarat adalah pusat perdagangan internasional yang sangat maju dan memiliki komunitas muslim yang besar. Banyak kapal dagang dari Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara seperti Pasai dan Aceh. Salah satu bukti yang sering disebut adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berbentuk dan motif ukurannya sangat mirip dengan batu nisan dari Gujarat, India. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dan India sudah terjalin sejak lama, sehingga sangat mungkin ajaran Islam ikut masuk melalui proses perdagangan yang intens. Yang kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Menurut teori Arab sendiri, Islam datang langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh catatan Cina yang menyebutkan adanya komunitas dagang Arab di Barus dan pesisir Sumatera pada abad ke-7 sampai dengan 8 Masehi. Selain itu, masyarakat Indonesia banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i yang juga berkembang kuat di Timur Tengah. Sehingga menunjukkan adanya hubungan keagamaan yang cukup dekat. Bukti lain berasal dari catatan perjalanan ulama Nusantara yang sejak dahulu banyak belajar ke Mekah dan Madinah, sehingga terjadi pertukaran ilmu dan dakwah yang sangat intens. Karena hubungan keagamaan ini, banyak sejarawan itu menganggap Arab berperan besar dalam tahap awal masuknya Islam. Ketiga, teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan ulama dari Persia atau Iran. Hal ini terlihat dari kesamaan budaya antara tradisi Persia dan budaya Islam di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peringatan Asyura pada tanggal 10 Muharram yang di beberapa daerah Nusantara dirayakan dengan membuat bubur suro, tradisi yang juga dikenal di Persia. Nah, selain itu, gaya kaligrafi dan beberapa pola hias pada seni bangunan dan nisan kuno di Indonesia memiliki kemiripan dengan seni Persia. Hubungan antara Persia dan Nusantara pada masa itu juga cukup erat melalui jalur perdagangan di Samudra Hindia, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran agama dan budaya secara bersamaan. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina menekankan bahwa perdagangan Cina Muslim turut berperan dalam proses penyebaran Islam, terutama pada abad ke-15. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan armada besar Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim yang melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah Nusantara. Para pedagang Cina Muslim juga kemudian membentuk komunitas di beberapa daerah pelabuhan seperti Semarang, Lasem, dan Gresik. Jejak pengaruh Cina dapat dilihat dari beberapa masjid kuno yang memiliki arsitektur bergaya Cina, seperti atap melengkung dan ornamen merah. Dan juga selain itu, interaksi antara pedagang Cina dan penduduk lokal membantu memperluas penyebaran Islam khususnya di wilayah pesisir Jawa. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui proses panjang yang berlangsung secara damai, terutama lewat jalur perdagangan, dakwah para ulama, perkawinan, pendidikan, dan dukungan kerajaan-kerajaan Islam. Ajaran Islam sendiri mudah diterima karena penyebarannya dilakukan dengan cara yang lembut dan menyesuaikan budaya lokal. Berbagai teori tentang masuknya Islam, seperti teori Gujarat, Arab, Persia, dan Cina, menunjukkan bahwa penyebaran Islam ke Nusantara tidak berasal dari satu sumber saja. Tetapi sebaliknya, Islam datang melalui berbagai bangsa yang memiliki hubungan dagang dan budaya dengan Indonesia.
Kombinasi dari interaksi perdagangan internasional dan pengaruh beberapa wilayah inilah yang membuat Islam berkembang pesat serta menjadi bagian yang penting dari sejarah dan bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan kesulitan pemahaman saya dan materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.